Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ramadan dengan NIM ASDES 2022-14492. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS saya dari matkul Machine Learning yang berisikan tentang klasifikasi kanker payudara dengan menggunakan metode decision tree. Di sini saya sudah membuat codingan Python-nya untuk mengklasifikasikan kanker payudara dari dataset kanker payudara. Yang pertama-tama yaitu kita harus mengimport library yang dibutuhkan untuk mengklasifikasikan dataset kanker payudara ini. Ada beberapa library yang dibutuhkan, yaitu seperti Pandas. Pandas itu memiliki fungsi membaca, menulis, dan memanipulasi data dalam berbagai format seperti CSV, Excel, dan SQL. Lalu mengelola dan melakukan operasi data seperti penggabungan, pengelompokan, dan pivoting, dan sebagainya. Lalu ada NumPy. NumPy ini library yang digunakan untuk mengoperasikan array atau matrix yang efisien dan memiliki fungsi matematika, logika, dan statistik tingkat lanjut. Lalu ada Matplotlib yang digunakan untuk memvisualisasikan plotting 2D yang menghasilkan visualisasi data dalam berbagai format seperti grafik, garis, bar, scatter plot, dan lain-lain. Lalu Seaborn ini library visualisasi juga yang berdasarkan Matplotlib yang menyediakan antarmuka tingkat tinggi untuk menggambarkan grafik statistik yang menarik dan informatif. Lalu ada Sklearn processing, Sklearn model selection, import train, test split yang digunakan untuk memisahkan data menjadi dua bagian, train dan test, untuk mengevaluasi model machine learning. Lalu ada Sklearn pre-processing, import standard scalar, yaitu standard scalar adalah alat untuk standarisasi fitur dengan menghapus rata-rata dan menskalarkan ke varian unit standar deviasi 1. Lalu ada Sklearn tree, import decision tree classifier, membuat model klasifikasi yang mudah diinterpretasikan dan efisien. Dan decision tree classifier adalah model klasifikasi yang menggunakan pohon keputusan untuk membuat prediksi berdasarkan fitur input. Lalu ada Sklearn matrix, import classification reports, confusion matrix, accuracy score, yaitu modul ini menyediakan fungsi untuk mengevaluasi performa model klasifikasi dan regresi. Lalu menghitung matriks evaluasi seperti confusion matrix, classification report, dan accuracy. Lalu ada warning ini digunakan untuk mengontrol peringatan yang dihasilkan oleh Python. Lalu di sini ada lalu langkah kedua itu kita membuka dataset yang sudah disiapkan. Jadi saya akan menggunakan breast cancer.csv dengan perintah, dan lalu kita membuat perintah df sama dengan pd.read_csv. Ini untuk membaca file csv yang sudah disiapkan. Lalu df.head itu untuk mengambilkan beberapa baris pertama dari data frame atau dataset. Secara default data head menampilkan 5 baris pertama. Di sini saya akan menjelaskan isi dari dataset yang sudah saya siapkan. Yang pertama-tama ada ID. ID ini adalah nomor untuk
identifikasi pasien. Lalu diagnosis ini berisi hasil biopsi yang dapat berupa M atau malignan atau bisa disebut juga tumor ganas. Yang kedua ada B atau benign atau tumor jinak. Yang ketiga ada radius underscore mean. Ya, radius mean ini adalah rata-rata jarak dari pusat sampai tepi tumor. Lalu tekstur mean, variasi nilai abu-abu dalam gambar. Lalu ada perimeter mean atau keliling tumor, area mean atau area tumor. Smoothness mean atau variasi ukuran sel yang normal. Compactness mean perimeter. Concavity mean adalah kerataan tinggi atau dalamnya pembentukan cekung. Lalu concave points mean yaitu jumlah poin cembung dari kontur. Symmetry mean adalah simetri. Fractal dimension mean adalah dimensi coastline approximation. Radius underscore SE adalah standar error dari jarak pusat sampai tepi tumor. Lalu area SE adalah standar error dari area tumor. Smoothness SE adalah standar error dari variasi ukuran sel yang normal. Compactness SE adalah standar error dari perimeter. Concavity SE adalah standar error dari kerataan tinggi atau dalamnya pembentukan cekung. Concave point SE adalah standar error dari jumlah poin cembung dari kontur. Simetri SE adalah standar error dari simetri. Fractal dimension adalah standar error dari dimensi coastline approximation. Radius worst adalah radius terbesar dari tumor. Texture worst adalah variasi nilai abu-abu terbesar dalam gambar. Perimeter worst adalah keliling terbesar dari tumor. Area worst adalah area terbesar dari tumor. Smoothness worst adalah variasi ukuran sel yang normal terburuk. Compactness worst adalah perimeter area terburuk. Concavity worst adalah kerataan tinggi atau dalamnya pembentukan cekung terburuk. Lalu ada concave point worst adalah jumlah poin cembung terburuk dari kontur. Lalu ada symmetry worst yaitu simetri terburuk. Lalu ada fractal dimension worst, dimensi coastline approximation terburuk. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu kita menghapus kolom yang tidak diperlukan dengan kode df.drop dalam kurung id, akses sama dengan 1, in place true, lalu mengubah label kategori menjadi numerik dengan kode df diagnosis sama dengan df diagnosis .map m sama dengan 1, m itu adalah malignan atau tumor ganas, dan b sama dengan 0 atau tumor jinak. Lalu yang ketiga yaitu memisahkan data ke dalam dua variabel, satu untuk fitur X dan satu untuk fitur Y. X sama dengan df drop itu menyimpan semua kolom kecuali diagnosis ke dalam variabel X. Lalu Y menyimpan kolom diagnosis ke dalam variabel Y atau target. Lalu normalisasi data, normalisasi fitur-fitur untuk mempercepat konvergensi algoritma dengan menggunakan standar scalar untuk menstandarisasi fitur sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Lalu kita membagi data menjadi data latih dan data uji. Fungsinya itu membagi dataset menjadi subset pelatihan dan pengujian. Xscale data fitur atau data fitur yang telah dinormalisasikan, dan dia adalah target label. Lalu text size itu dari data akan digunakan data uji, sedangkan 80% akan digunakan sebagai data latih. Lalu running state sama dengan 42 itu menetapkan seed acak untuk memastikan bahwa pembagian data konsisten dan dapat reproduksi. Lalu kita akan membuat visualisasi data dari dataset yang sudah kita buat.
sudah kita punya. Pertama-tama kita menghitung jumlah persentase dari setiap kategori dengan cara menghitung jumlah kemunculan masing-masing kategori dalam kolom diagnosis. Diagnosis percentage yaitu menghitung persentase setiap kategori dengan membagi jumlah kemunculan kategori dengan total jumlah data, kemudian mengalikannya dengan 100 untuk menjadikannya persentase. Lalu membuat data frame dari jumlah persentase, lalu mengcustom color untuk M itu pakai warna biru, lalu B atau benign itu pakai warna merah. M itu malignant atau tumor ganas, dan B itu benign atau tumor jinak. Lalu membuat plot distribusi dan menambahkan label dengan persentase di setiap batang. Dan ini adalah visualisasi dari diagnosis kanker payudara. Yang biru ini adalah tumor ganas, dan yang merah ini adalah tumor yang biru ini adalah tumor ganas, dan ini adalah tumor jinak. Lalu kita membuat instance dari model decision tree classifier. Algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi adalah klasifikasi berdasarkan pohon decision tree. Lalu yang selanjutnya itu kita membuat confusion matrixnya. Ini lalu terbentuklah confusion matrix dengan hasil dengan prediksi dari benign 68 dan 3 ini adalah malignan. 3 ini yang seharusnya benign menjadi malignan, dan prediksinya yaitu 40 malignan dan 3 benign. Lalu kita membuat classification report atau akurasi model dari yang sudah kita buat, dan ini adalah akurasi model yang tertera, yaitu sebanyak 0,94 atau akurasi skornya yaitu 94,74%. Lalu kita membuat tes. Kita memakai dataset ini. Kita menggunakan data memakai array acak yaitu 17,9 10,38. Ini berisi tentang berisikan ciri-ciri tekstur payudara yang diacak, dan ini adalah hasilnya, yaitu prediksinya yaitu 1 atau malignan, atau ini adalah ciri-ciri dari tumor ganas kanker payudara. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.